wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekan. Khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, segenap para asatidz, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang sangat amat dimuliakan, sangat amat diagungkan oleh Allah, yang oleh Allah beliau dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik, dijadikan pola contoh untuk kita ikuti, untuk kita tiru akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan. Semoga kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, kelak di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 9 di bulan Muharram tahun baru Islam 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 di bulan Agustus tahun 2022 Masehi. Dan taklim kita pada malam ini merupakan taklim pertemuan yang ke-500 berapa ya? Pokoknya 500 lebih dah. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, juga paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah maupun saudara dari ibu, juga untuk guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barakah, karamah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran, dan barakah dari bacaan sholawat
diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun juga, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya
di dalam kitab Tanbihul Ghafilin buah karya Al-Baqi Al-Alim. Al-Alim itu artinya orang yang alim, orang yang berilmu. Al-Allamah, Al-Allamah artinya orang yang banyak ilmunya, banyak memahami tentang seluk-beluk ilmu agama. Al-Alim Al-Allamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan man arada ayat dua min adabil qabr fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha famuhafadhatus sholawat wa qira'atul Qur'an was shadaqah wa kasratut tasbih. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kidbu wal ghibatu wan namimatu wal baul. Nah, ini materi taklim yang akan kita bahas. Baik, terlebih dahulu kita artikan keterangan tersebut yang terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Man, barang siapa atau siapa saja atau siapapun. Jadi man ini kalimat isim menunjukkan makna am, makna umum. Jadi tidak ditentukan, tidak ditahsis atau dikhususkan kepada si A si B. Pokoknya siapapun, barang siapa saja aroda yang ingin orang tersebut ayat 2 agar oleh Allah diselamatkan min ajabil qabri, dari azab kubur, dari siksa kubur. Fa'alaihi, maka seyogyanya atas orang tersebut opo ayyuladima, agar ia membiasakan, menjaga, memelihara arba'ata asya'a, akan 4 perkara. Wayadtaniba, dan ia hendaknya menjauhi arba'ata asya'a, akan 4 perkara. Berdasarkan keterangan ini, siapapun yang oleh Allah ingin diselamatkan dari azab kubur, dari siksa kubur, maka hendaknya ia membiasakan perkara dan menjauhi 4 perkara. Yang 4 perkara diamalkan, dibiasakan, diistiqomahkan, didawamkan, dijaga, dipelihara, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai dilupakan. Dan yang 4 perkara lagi agar hendaknya dijauhi, ditinggalkan, jangan dilakukan. Nah, apabila kita mampu menjaga yang 4 perkara tersebut dan menjauhi yang 4 perkara lagi, maka insya Allah manakala kita meninggal dunia, lalu kemudian kita masuk alam kubur, alam metafisika, alam gaib, yang di dalam alam tersebut ada kehidupan, namun kehidupan di alam tersebut tidak bisa dilihat secara mata kasar, tidak bisa dideteksi dengan alat secanggih apapun, karena alam tersebut masuk alam gaib. Jadi yang dimaksud alam gaib itu alam yang nyata adanya, namun nggak bisa dilihat. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kita ingin tahu tentang alam kubur.
yang ada di alam dunia sajalah kita nggak mampu sampai sekarang melihatnya. Apa itu angin? Kita yakin angin itu ada dan kita bisa merasakan adanya angin, tapi mata kita nggak bisa melihat angin itu seperti apa rupanya dan nggak bisa dikepol dan dipegang. Nah, itu yang nyata ada di alam syahadat, apalagi alam kubur, alam gaib. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 perkara yang seyogyanya dibiasakan, didawamkan, diistiqomahkan, diamalkan, jangan dilalaikan, jangan diabaikan, jangan dilupakan, supaya kita selamat dari azab kubur, dari siksa kubur, dan alam kubur kita oleh Allah dilapangkan, diluaskan, dijembatkan, diterangkan, bahkan oleh Allah dijadikan seperti taman dari taman-taman sorga. Padahal itu bukan sorga, karena sorga itu adanya di akhirat. Alam kubur itu alam barzah, alam transit antara dunia dengan akhirat. Jadi alam kubur belum masuk alam akhirat, tapi alam gaib. Yang pertama, muhafadzatus sholawat. As-sholawat ini jamak muannats salim. Yang dimaksud dari kalimat as-sholawat di sini bukan sholawat, maksudnya sholat 5 waktu. Muhafadzatus sholawat, agar hendaknya kita menjaga, memelihara sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah. Jangan sampai sebagai orang mukmin melalaikan sholat, jangan sampai sebagai orang mukmin mengabaikan perintah sholat. Dengan menjaga, memelihara, dan mengamalkan sholat 5 waktu setiap hari, maka itu akan menjadi sababiyah. Alam tersebut akan menjadi sababiyah, akan menjadi penyebab kita nanti di alam kubur oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada perkara apapun yang dapat menyelamatkan kita dari alam kubur kecuali sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam sebanyak 17 rakaat, sebanyak 34 kali sujud, sebanyak 9 kali kita membaca 2 kalimat syahadat di dalam sholat 5 waktu. Itu amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan manfaat, fadilah, keutamaan dari sholat fardu 5 waktu ini baru akan kita rasakan kalau kita sudah masuk alam kubur. Makanya jangan sampai kita menyesal nanti setelah kita mati masuk alam kubur, baru kita merasakan azab kubur lantaran meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Baru terasa di situ, baru menyesal. Akan tetapi penyesalannya sudah terlambat, karena kita nggak mungkin bisa balik lagi ke alam dunia kalau kita sudah berada di alam kubur. Dan setiap kita pasti akan masuk alam kubur. Jadi alam kubur itu, kalau bahasa saya, itu rumah masa depan. Jadi rumah masa depan kita adalah alam kubur. Rumah yang sekarang kita tinggali, yang sekarang kita bangun dan kita tinggal di dalamnya bersama keluarga kita, itu bukan rumah masa depan, itu rumah sementara yang akan kita tinggalkan. Setelah kita meninggal, rumah tersebut akan kita tinggalkan, dan selanjutnya kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur.
kita masuk alam kubur, persiapkan bekalnya dari sekarang, kerjakan, lakukan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan diri kita dari azab kubur. Salah satu di antara amalan yang dapat menyelamatkan diri kita dari azab kubur, yang pertama adalah menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Sebenarnya keuntungan-keuntungan, keutamaan-keutamaan, fadhail, keistimewaan-keistimewaan dari sholat 5 waktu sebenarnya banyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah berpesan kepada setiap orang-orang yang beriman, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, hafizu, jagalah oleh kalian. Allah sudah berpesan kepada kita agar kita menjaga. Hafizu, jagalah oleh kalian. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Jaga, kata Allah. Ala sholawati, sholat yang telah diwajibkan, yang telah difardukan oleh Allah kepada kita, yaitu sholat 5 waktu. Wa sholat wusta, dan sholat wusta menurut keterangan dari para ulama mufassirin, para ulama yang berkompeten di bidang ilmu tafsir Al-Quran, sebahagian besar ulama mufassirin mentafsirkan bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat yang berada di pertengahan dari sholat 5 waktu, berarti sholat asar. Sholat yang kita kerjakan pertama kali begitu kita bangun, subuh. Sholat yang kedua, zuhur. Sholat yang keempat, maghrib. Sholat yang kelima, isya. Berarti asar ada di pertengahan. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Yang di tengah, asar. Nah, sholat wusta maksudnya sholat asar. Sekarang banyak orang-orang yang melalaikan kewajiban sholat asar. Penyebabnya macam-macam. Kadang-kadang pulang kerja terjebak macet, keluar kantor belum sholat, udah gitu udah terjebak macet, akhirnya nggak sholat asar. Kadang-kadang orang sore-sore belum sholat asar udah pada mejeng di jalanan, padahal belum sholat asar. Maklum oleh karena situasi lagi mejeng, banyak teman ngobrol-ngobrol lupa-lupa, tahu-tahu maghrib nggak sholat asar lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pandai menjaga kewajiban sholat 5 waktu ketika kita hidup di alam dunia, maka manakala kita masuk alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, diterangkan, dijadikan taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Tapi jangan lupa, yang dimaksud menjaga sholat 5 waktu tidak hanya sebatas menjaga waktunya saja, akan tetapi juga menjaga kesempurnaan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Jadi pertama, kita jaga waktu sholat, karena sholat 5 waktu masing-masing waktunya sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat adalah merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Subuh waktunya mulai terbit fajar shadiq
sampai terbit matahari di pagi hari. Ketika fajar shadiq sudah terbit, maka masuk waktu subuh. Dulu kan jam belum ditemukan oleh James Watt. Dulu orang-orang dulu sebelum ditemukannya jam untuk menentukan waktu sholat, dari ciptaan Allah yang ada di alam semesta seperti matahari, bulan, mega dan sebagainya. Nah, waktu subuh dari mulai terbit fajar shadiq, kan fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kajib. Kalau fajar shadiq itu cahaya putih yang menjorok secara horizontal. Nah, kalau kita sudah melihat cahaya tersebut, berarti sudah datang waktu subuh, sudah masuk. Kalau fajar kajib, cahaya yang menjorok secara vertikal ke atas, yaitu cahaya dari lampu-lampu yang ada di alam yang menjorok ke atas. Nah, itu fajar kajib, fajar bohongan. Nah, sampai kapan habis waktu subuh? Hatta tatlu'as syamsu, sampai matahari terbit di pagi hari. Kalau matahari sudah terbit di pagi hari, berarti waktu subuh sudah habis. Biasa matahari terbit jam berapa? Biasa mulai terbit tengah tubuh udah terbit belum? Udah ya? Jam 6 udah. Jam 6 udah terbit ya, cuma belum naik ya. Iya. Ya katakanlah jam 6 ya udah terbit. Nah, kalau kita bangunnya jam 6, berarti udah jam subuh, berarti kodok sholat subuhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena sudah habis waktunya, kita percepat. Yang pertama, menjaga kewajiban sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, wa qiraatul Quran, membiasakan untuk selalu gemar membaca Al-Quran. Semakin banyak, semakin rajin, semakin getol kita bertadarus membaca Al-Quran, maka manakala kita sudah berada di alam kubur, alam kubur kita oleh Allah akan semakin diluaskan, semakin dilapangkan, semakin terangkan. Dan membaca Quran bukan hanya akan menyelamatkan kita dari azab kubur, akan tetapi Al-Quran yang kita baca ya'ti yaumal qiyamah, kata Nabi, syahid aldi ashabi. Al-Quran yang kita baca sekarang di dunia, nanti di hari kiamat akan datang kepada kita, memberikan pertolongan, memberikan syafaat, lalu qadahul jannah, lalu Al-Quran tersebut menuntun kita masuk ke dalam surga. Para jamaah, itu yang kedua, wa qiraatul Quran. Minimal paling tidak kita biasakan baca Quran setiap hari 200 ayat. Kalau nggak mampu tiap hari 200 ayat, ya 100 ayat atau biasakan tiap hari. Nggak mampu 100 ayat, ya 50 ayat. Nggak mampu juga, ya 25 ayat maksain. Kita baca Quran setiap hari 20 ayat, 25 ayat paling 25 menit juga enggak. Kita kalau main catur 2 jam kuat, nonton TV 2 jam kuat. Masa baca Quran cuma 20 ayat enggak kuat? Lemah iman kita berarti, lemah banget iman kita. Nah, katanya kita beriman kepada Al-Quran, katanya kita cinta Al-Quran, tapi Al-Quran jarang dibaca, dilupakan sama kita. Nah, yuk kita buktikan kalau kita beriman kepada Al-Quran. Yuk kita buktikan kita cinta Al-Quran, caranya dibaca tiap hari. Enggak mampu juga 20 ayat, ya 15 ayat. Masih enggak mampu 10 ayat tiap hari, biasakan. Hari ini ayat 1 sampai ayat 10, Shadaqallahul Adzim. Besok lanjut ayat 11 sampai ayat 20, Shadaqallahul Adzim. Hari ketiga lanjut ayat 21 sampai ayat 30, Shadaqallahul Adzim. Ngomong gampang. Hari keempat lanjut ayat 31 sampai ayat 60, terus jangan begitu. Nanti lama-kelamaan juga khotam, tamat. Nah, nggak mampu 15 ayat, 10 ayat ya. Nggak mampu juga, oke deh 5 ayat. Nggak mampu juga 3 ayat. Nggak mampu 2 ayat tiap hari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Besok lanjut ayat ketiga. Dua ayat mengampun satu ayat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besok lanjut ayat kedua. Enggak mampu juga. Masya Allah. Kalau enggak mampu juga, kapan mampunya kita baca Quran? Yuk kita manfaatkan. Mumpung kita lisan kita masih bisa bicara dengan fasih. Mumpung lisan kita masih bisa baca Quran dengan jelas. Mumpung lisan kita belum balelo. Mumpung kita mensetruk, manfaatkan itu nikmat lisan untuk baca Quran. Sebaik-baik lisan adalah lisan yang selalu digunakan untuk qiraatul Quran, membaca Quran. Nah, nantinya sekali akhirat kita nggak dapat pahala baca Quran yang begitu besar. Karena ketika di dunia kita malas baca Quran. Oke, kita percepat. Yang ketiga, wasodaqah, membiasakan untuk selalu gemar bersedekah. Punya harta, sedekah dengan harta. Punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Harta gak punya, ilmu gak punya, tenaga gak punya, sedekah dengan berbuat baik kepada orang lain. Nggak bisa juga sedekah dengan tersenyum kepada orang lain. Nggak mampu juga sedekah dengan diam di tempat-tempat yang Allah ridho. Jangan berbuat maksiat. Terus masih kasih kesempatan hamba-hamba Allah untuk bersedekah sesuai kemampuan masing-masing. Supaya apa? Supaya dia di akhirat nggak menyesal. Supaya dia di akhirat dapat pahala sedekah yang begitu besar. Karena nanti pahala ibadah di akhirat beda-beda. Ini pahala sholat begini, pahala tahajud begini, beda-beda. Masing-masing pahalanya berbeda-beda. Nah, jangan sampai kita di akhirat nyesal nggak dapat pahala sedekah. Kalau kita bahas pahala sedekah, wah luar biasa. Keajaiban sedekah. Kemudian yang keempat, biasakan untuk memperbanyak membaca tasbih di waktu pagi dan di waktu sore dan sebelum subuh datang, di waktu sahur. Perbanyak baca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu dibaca sebelum datang waktu subuh, yaitu di waktu sahur. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali sampai datang waktu subuh. Itu yang 4 perkara yang harus kita biasakan, yang harus kita jaga kalau kita oleh Allah ingin diselamatkan dari azab kubur dan ingin alam kubur kita diluaskan, dilapangkan, diterangkan. Maka jagalah, biasakanlah untuk selalu mengamalkan yang 4 perkara tadi. Dan yang harus kita jauhi, pertama berkata dusta, berbicara bohong. Nah, ini berbicara bohong jangan dianggap enteng. Ini menyebabkan kita akan mendapatkan azab kubur. Berkata dusta. Jangan biasakan berbicara bohong. Karena kalau kita sudah membiasakan berkata bohong, nanti jadi kebiasaan, lama-kelamaan, step by step, lama-kelamaan jadi kebiasaan. Akhirnya ujung-ujungnya oleh Allah ditakdirkan orang tersebut menjadi sang pendusta sampai matinya. Sampai matinya jadi pendusta. Kata Nabi, la imana liman kadzaba. Tidak ada iman bagi orang yang pendusta. Kemudian yang kedua, yang harus kita jauhi adalah ghibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum agama dan tanpa tujuan yang dibenarkan oleh hukum agama. Kecuali kalau berghibahnya tujuannya bagus. Misal si A pekerjaannya tukang nipu di masyarakat. Kita tahu. Nah, tahunya kita tentang si A bahwa si A kelakuannya suka nipu masyarakat, maka wajib bagi kita ngasih tahu sama orang lain. Awas hati-hati dengan si A, dia pekerjaannya suka nipu. Tujuannya untuk menyelamatkan orang lain, jangan sampai jadi korban berikutnya si A. Menyelamatkan. Nah, boleh. Gitu. Asal kita benar-benar tahu kalau dia memang pekerjaan tukang nipu. Gitu.
namanya tahdid, memberikan peringatan kepada yang lain supaya yang lain jangan sampai jadi korban berikutnya dari penipuan si A itu. Nah, itu juga ngomongin ghibah, tapi itu ghibah jadi berpahala karena menyelamatkan orang banyak. Atau ada orang datang ke kampung kita bawa ajaran sesat, kita tahu itu ajaran sesat, maka wajib kita ngasih tahu sama masyarakat, hati-hati dengan orang tersebut, dia bawa ajaran sesat. Kita tujuannya menyelamatkan orang lain, jangan sampai masuk ajaran dia, hanya menjadi sesat. Nah itu boleh, itu juga ghibah. Jadi bukan semua ghibah haram, ada ghibah yang diwajibkan. Contoh, Allah ghibah. Di Al-Quran Allah ceritakan tentang kebusukan Fir'aun, tentang kebusukan Abu Jahal, tentang kebiadaban Raja Namrud. Itu kan ghibah, ngomongin menjelek-jelekan Fir'aun. Siapa? Allah yang berghibah. Nah seperti itu. Tujuan apa? Supaya manusia jangan sampai meniru karakter Fir'aun kalau jadi pemimpin zalim. Kemudian yang pertama tadi berkata dusta, yang kedua berghibah, yang ketiga namimah, memfitnah orang lain atau mengadu domba. Yang keempat yang harus kita jauhi adalah kencing tanpa toharoh. Jangan dibiasakan kencing tanpa toharoh. Habis kencing nggak dibersihin najisnya, kemudian dia wudhunya gasap, kemudian dia sholatnya gasap, kemudian dia menyentuh Quran dosa. Nah awas, hati-hati. Terakhir Rasulullah bersabda, inna ammata adabil qabri minhu. Kebanyakan nanti orang akan mendapatkan sisa kubur hanya karena gara-gara suka kencing tapi nggak pernah cebok. Nah kencing nggak pernah dibersihkan najisnya setelah kencing, nah itu bisa menyebabkan kita mendapatkan sisa kubur. Jangan dianggap remeh itu. Para jamaah, demikian taklim kita malam ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan taufik hidayah, diberikan kemampuan untuk dapat membiasakan, menjaga, mengamalkan dan 4 perkara, dan diberikan kemampuan untuk bisa menjauhi yang 4 perkara tadi. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diselamatkan ketika kita sudah berada di alam kubur, dari azab kubur dan dari berbagai macam fitnah yang ada di alam kubur, sampai hari kiamat nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan